Setelah divonis 5 tahun penjara, pihak Isa Zega menunjukkan perlawanan hukum yang serius terkait kasus yang menjeratnya. Isa Zega yang sebelumnya dilaporkan oleh Shandy Purnamasari dengan tuduhan pencemaran nama baik, kini merasa diperlakukan tidak adil dengan tambahan pasal pemerasan yang tiba-tiba muncul dalam dakwaan. Dengan ini, kuasa hukum Isa Zega, Pitra Romadoni, menyoroti kejanggalan ini. Dalam wawancara eksklusifnya bersama Cumi-Cumi.com, Pitra menyebut bahwa munculnya pasal pemerasan di tengah proses hukum adalah sesuatu yang tidak lazim. Sebagai bentuk protes atas kejanggalan tersebut, pihak Isa Zega telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan hal ini ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Tak berhenti di situ, Isa Zega juga melakukan langkah yang tak biasa. Melalui kuasa hukumnya, ia menantang untuk diadakannya Sumpah Muhabbalah. Sumpah ini yang dalam tradisi Islam merupakan sumpah suci di hadapan Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Diajukan sebagai bentuk keyakinan Isa atas ketidakbersalahannya dalam kasus ini. Ya, sebenarnya kita ingin tidak mau melaporkan jaksa penuntut umum dalam kasus Isa Zega ini karena memang ini menurut kita itu sudah melenceng daripada fakta persidangan, ya, melenceng daripada BAP yang dilakukan oleh penyidik terhadap terdakwa maupun yang ada di dalam laporan polisi, sehingga kita memproses ini untuk dilakukan tindakan secara profesional agar jaksa penuntut umum itu dilakukan audit internal oleh Komisi Kejaksaan dan dilakukan pengawasan internal dan penilaian terhadap kinerja daripada teman-teman jaksa penuntut umum. Bahwasanya berdasarkan berkas perkara yang telah diuji dan diperiksa di muka persidangan itu, ya, laporan polisi yang dilakukan oleh Shandy Purnamasari terhadap Atrena Isa Zega di Kepolisian Daerah Jawa Timur itu adalah pasal 27A Undang-Undang ITE, yaitu pasal pencemaran nama baik. Jadi dia itu menuduh Isa Zega melakukan pencemaran nama baik dugaannya. Nah, sehingga ia membuat laporan polisi terkait dengan pasal 27A. Ini kan sangat aneh sekali dan menurut saya nggak nyambung. Apa yang dilaporkan, terus apa yang dituntut? Harusnya kan ia melaporkan pencemaran nama baik, ya buktikan dong pencemaran nama baiknya. Nah, kita juga menantang, ya, jaksa penuntut umum dan pelapor ini karena Isa Zega meminta agar dilaksanakannya mubahalah ataupun secara adat diselesaikan melalui sumpah pocong sesuai dengan adat tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia. Memang sumpah pocong itu tidak diatur dalam Al-Quran, tapi yang diatur dalam Al-Quran itu adalah sumpah mubahalah sebagaimana diatur dalam surat Ali Imran ayat 61 dalam Al-Quran. Makanya Isa Zega tadi sudah komunikasi dengan saya, dia meminta kepada pelapor dan kepada jaksa penuntut umum agar mereka bertiga beserta dengan tim jaksa penuntut umum ini melakukan sumpah mubahalah di Majelis Ulama Indonesia ataupun di masjid, ya, dengan di atasnya Al-Quran. Barang siapa kalau memang Isa Zega ada menerima uang ataupun meminta uang dari pelapor Shandy Purnamasari, maka ia siap dilaknat dan diazab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sebaliknya, jika Isa Zega tidak ada meminta uang dan menerima uang dari Shandy Purnamasari, maka azab Allah sebaliknya kepada mereka yang menuduh pemerasan terhadap Isa Zega. Kalau memang dia merasa Isa Zega melakukan pemerasan, berani nggak lu jaksa, ya, sumpah pocong dengan Isa Zega? Head to head aja kalian disumpah di atas Al-Quran. Isa Zega siap. Kalau perlu nanti pada sidang hari Selasa di pledoi, ia akan menyampaikan kepada hakim, tolong dikasih ruang majelis hakim, ya, agar mereka bersama dengan jaksa penuntut umum semua itu dilakukan sumpah pocong. Siapa yang berbohong sebenarnya dalam kasus ini? Jangan juga Anda melaporkan pencemaran nama baik, tapi Anda menuduh orang pemerasan. Tidak ada di dalam laporan polisi adalah kasus pemerasan. Ini yang sangat aneh sekali. Karena apa? Kalau kasus pemerasan itu, teman-teman, tidak bisa ditahan. Karena ancaman pidana cuma 2 tahun. Ya, mohon maaf. Kalau kasus pencemaran nama baik itu tidak bisa ditahan. Karena kasus pencemaran nama baik itu ancaman pidananya 2 tahun. Tolong kamu pelapor Shandy Purnamasari tunjukin, ya,
uang yang kamu berikan kepada si Isa Jega, ada nggak kamu transfer uang kepada Isa Jega? Kalau ada kamu transfer uang kepada Isa Jega, saya mundur jadi pengacara dia. Tapi ingat, kalau tidak ada uang yang kamu transfer kepada Isa Jega, kalian seperti jaksa penuntut umum menuduh Isa Jega melakukan pemerasan. Hati-hati, ajab Tuhan amat pedih kepada kalian. Di sisi lain, tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Isa Zega menuai kekecewaan dari pihak Shandy Purnamasari dan pendukungnya. Mereka menganggap bahwa tuntutan tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan keparahan dari dugaan perbuatan Isa Zega. Terutama terkait dengan video yang diunggah oleh Isa Zega yang diduga berisikan ucapan tidak pantas yang menyerang keluarga Shandy termasuk anak-anaknya. Kekecewaan ini juga digaungkan oleh sejumlah pendukung Shandy, termasuk selebgram Yolo Ine. Dalam unggahan di media sosialnya, Yolo Ine tak ragu menyampaikan kritiknya terhadap tuntutan yang dianggapnya terlalu ringan. Material dari material, pengancaman, pencemaran nama baik saya, pemfitnahan, merusak harkat dan martabat keluarga saya, menghina anak saya, menderita psikis yang dimana saat itu saya sedang hamil. Saudara Isa menyumpahin anak saya cacat, sehingga sebagai ibu hamil saya pikiran dunia membuat saya stres sampai saya pendarahan sampai 3 kali. Karena kebetulan anak saya laki-laki saya tunggu setiap hari. Saya takut sekali ketika saya melahirkan. Hal yang pertama saya tanyakan, nonton nggak? Tangannya ada nggak? Kakinya ada nggak? Cukup jelas yang punya ya. Saudara dituntut 5 tahun, dendanya 10 juta, subsidiarnya 2 bulan. Menurutnya si Shandy Purnamasari itu, Isa Jega katanya ada menyumpah anaknya. Berdasarkan bukti yang kita lihat, tidak ada Isa Jega menyumpah anaknya. Kan kita berdasarkan bukti. Ya kan? Kalau dibilang dia Sound the Ship. Emang nama dia Sound the Ship. Iya kan? Terus Sound the Ship ini kok bisa jahat sekali ya gitu. Mana mungkin bisa kita laporkan seseorang pencemaran nama baik? Lain halnya kalau memang KTP dia itu namanya Sound the Ship. Kalau memang di kartu keluarga atau akte kelahiran itu nama dia Sound the Ship. Nggak bisa gitu loh. Ramai banget hari ini tentang perbincangan dan buzzer-membuzzer dengan sudut pandang yang dibangun seolah-olah ada pemerasan. Padahal kan faktanya tidak ada pemerasan itu. Tapi sudut pandang yang dibangun oleh para buzzernya seperti itu. Ya sudahlah. Sekarang ini menurut saya ini adalah langkah tegas ya aparat negara tidak tergiring oleh atau tidak terpengaruh hukum itu tidak terpengaruh oleh pendapat netizen ya, tidak terpengaruh oleh memviral ya, yang adil aja berdasarkan keadilan Pancasila tegakkan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau masih tergiring oleh buzzer dunia maya, sudah capek deh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.